Selama Anda jadi orang Islam, pernah tidak Anda mendengar ulama-ulama bahas agama Kristen? Pernah sih Bang, tapi enggak. Itu tertentu aja sih menurut saya. Yang mungkin yang garis-garis keras aja. Kalau yang Islam-Islam yang seperti dia Islamnya sesungguhnya ya enggak bakal bahas-bahas agama lain. Tergantung Islam yang orang-orangnya sesungguhnya. sih Bang. Islam yang sesungguhnya tidak akan membahas agama lain. Bukannya Al-Quran malah yang membahas agama lain. Iya, tapi kalau yang Islam yang ibaratnya yang balik yang beneran, dia kan membahas agamanya sendiri, nggak akan membahas orang lain. Bukan, agama Islam itu, Al-Quran itu menurut Anda membahas agama orang lain nggak? Iya sebagian, tapi kalau ada yang ulama itu kalau ceramah itu nggak bahas orang lain gitu, maksudnya Iya, itu kan ulama. nggak membahas. Itu kan ulama bang. Yang saya Ya, bilang apakah Al-Quran itu membahas agama orang lain? Ah, kok diam dia? Bang, sebenarnya ya, kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran itu membahas agama orang lain, yaitu membahas agama Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Betul? Pernah dengar ayat itu? iya pernah benar. Iya, itu ayat Al-Quran, Bang. Jadi jangan bilang bahwa ulama-ulama, ustadz-ustadz yang membahas agama Kristen, agama Yahudi itu tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Ada. Sebenarnya masalahnya bukan di situ, Bang. Masalahnya itu bukan, hei orang Kristen, hei orang Islam jangan bahas agama lain. Hei orang Kristen jangan bahas agama Islam. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di sini biar Abang tahu. Kalau ada orang Kristen menanggapi orang Islam yang membahas agama Kristen, orang Islam jangan lapor polisi. Orang Islam jangan mempersekusi. Karena orang Kristen bahas agama Islam itu sebagai sebuah respon, sebagai sebuah tanggapan atas pernyataan-pernyataan Al-Quran. Misal nih, pernyataan Al-Quran yang paling terkenal. Wama qataluhu, mereka tidak menyalibkannya. Wama salabuhu, dan mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Akan tetapi yang diserupakan. Nah itu kan akhirnya abang pun percaya itu kan. Iya kan? Betul nggak? Abang percaya itu nggak? Iya. Dan akhirnya itu Iya percaya. pasti berbenturan dengan imannya orang Kristen. Ketika kalian Muslim mengatakan Yesus itu tidak disalibkan, saudaraku Kristen, yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Nah, kami orang Kristen kan jawab. Wahai Muslim, kok bisa kamu katakan yang disalibkan itu bukan Yesus? Lalu siapa? Pokoknya bukan. Tetapi yang diserupakan. Maksudnya gimana yang diserupakan gimana? Ya diserupakan. Ada wajah orang lain diserupakan. Nah, akhirnya kan terjadi sebuah dialog, terjadi sebuah perdebatan. Sebenarnya nggak masalah gitu loh. Yang jadi masalah itu kok bisa orang Kristen itu, Iya, orang Islam kalau di debat tuh langsung ngamuk. Ngamuk, marah, mempersekusi, datangin rumahnya rame-rame. Nah, kelakuan buruk orang Islam tuh kayak gitu, Bang. Itu yang saya sampaikan. iya. Yang mungkin kan Makasih dia Bang mungkin yang Ceki, paling makasih ya banyak. Ceki. Gimana, Bang? Mayoritas Islam kan paling banyak mungkin. Mayoritas Islam mungkin paling banyak, makanya dia berani seperti itu. Menurut saya seperti itu. Iya, makanya itu yang saya didik gitu loh. Yang saya utarakan tuh itu. Supaya sama seperti politik loh, Bang. Kalau kita nonton di acara TV One, acaranya Karni Ilyas, yang kita lihat kan sebuah perdebatan kan.
adu argumen. Menurut si A yang benar ini, menurut si B yang benar ini. Mereka adu argumen. Yang nggak boleh itu saling mempersekusi, menggunakan kekerasan. Iya, Bang. Contoh di ILC, ya kan? Satu pihak pendukung Jokowi, satu pihak pendukung siapa begitu. Kan saling mengemukakan gagasannya, saling mengemukakan kehebatannya dan saling menunjukkan kelemahannya. Para penonton akan mengambil kesimpulan yang mana yang benar. Kita nggak jauh beda dengan begitu, Bang. Kita ini juga mengimani sesuatu yang menurut kita benar, menurut Anda benar. Ya, kita ini nih, kita diskusikan nih. Bila perlu kita debatkan. Tapi yang terjadi apa ketika Islam dan Kristen debat? Itu tadi yang saya bilang. Didatangi rumahnya, dipersekusi, dirusak rumahnya. Itulah kelakuan orang Islam. Makanya saya bilang, orang Islam gak mampu, Bang, untuk debat itu orang Islam gak mampu. Berkali-kali dilakukan diskusi lintas agama yang keluar dari mulut orang Muslim itu seperti itu. Halal darahmu. Boleh kamu dibunuh. Apa seperti itu? Makasih Tapi Bang gini, Ceki, Bang, makasih Bang Ceki. Saya mau menjelaskan dari yang jenengan tadi. Atas pengetahuan saya, itu Yesus itu emang yang kalau ya menurut Islam ya itu emang ditarik ke langit, habis itu diganti orang lalu menyerupai Yesus, habis itu disalib. Ya gitu. Kalau di Al-Quran itu seperti itu. Jadi yang menyerupai Yesus itu diturunkan, terus habis itu yang mirip dibawa ke langit. Taruh ke atas gitu. Nah, bolehkah keyakinan? Boleh nggak keyakinan Anda itu saya bantah? Atau kita argue di sini, kita melakukan adu argumentasi, boleh nggak? Untuk membuktikan bahwa statement Anda itu benar. Boleh? Kita uji? Boleh. Baik. Kalau begitu, berarti banyak orang yang tertipu. Karena mengira itu Yesus, padahal sesungguhnya orang yang diserupakan wajahnya menjadi Yesus. Betul nggak? Iya. Iya. Nah, kalau ada yang imani tertipu, seperti itu. Kalau mereka tertipu, ada yang tertipu dan jumlahnya sangat banyak, miliaran, berarti ada penipunya nggak? Ada lah. Siapa penipunya? Yang membuat kisah itu, Bang, saya juga nggak tahu juga. Siapa itu? Yang membuat skenario itu siapa? Ya, yang saya imani ya Allah. Allah emang mengatur segalanya sesuatu itu. Iya, makanya ketika saya simpulkan bahwa Allah Maha Penipu, kira-kira kesimpulan saya itu salah atau enggak? Iya, enggak juga sih. Nah, emang itu udah sama Allah. Iya, makanya saya bilang, ketika saya ungkapkan, kalau begitu wahai Muslim, Allah itu adalah sang penipu. Dia menyesatkan banyak manusia. Karena dia merubah wajah orang jadi wajahnya Yesus. Gitu loh. Nah, ketika saya bilang begitu, halal darahmu, alamatmu di mana? Itu yang terjadi kayak begitu, Bang. Sesimpel itu sebenarnya masalah kita. Iya. Gitu loh. Iya kan. Ya padahal kan udah jelas kan kalau memang yang di atas itu menyerupakan Yesus kan, terus dinaikkan ke langit. Iya, akibatnya itu kan gitu, tertipu. Orang-orang kan jadi tertipu. Begitu loh. Iya. Tapi Bang Edis juga percaya ya namanya kitab itu ada 5 ya. Zabur, Injil, Kitab, Taurat, Al-Quran, itu tahu juga ya Bang Edis? 13 tahun saya memperdalaminya, Bang. Bukan hanya sekedar tahu. Bahkan saya sering mengatakan,
Tidak mungkin ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Saya belum pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya, Bang. Oh gitu ya. Iya. Lah menurut abang itu berarti Injil itu sudah penyempurna segala kitab atau gimana? Tidak dikatakan seperti itu, Bang. Tidak dikatakan penyempurna segala kitab. Bagaimana mungkin Injil menyempurnakan kitab masaknya Sang Koki dari mana gitu? Enggak. Injil itu adalah berita gembira. Arti dari Injil itu sebenarnya adalah kabar gembira, kabar baik. Pemberitaan tentang lahirnya Sang Mesias. Seperti itu. Bahwa Sang Mesias penyelamat yang Kalau Al-Quran dinantikan. di Islam kan penyempurna segala kitab. Kalau Al-Quran yang di Islam itu kan emang penyempurna segala kitab. Kalau yang di Al-Quran. Nah, kalau yang tapi di Injil tadi bahagia. iya, kabar gembira. Memberi kabar bahagia. Tapi itu pun jadi sebuah masalah, Bang. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu penyempurna, statement itu akan membuat orang yang berpikir pasti akan meninggalkan Al-Quran itu. Bagaimana dikatakan penyempurna, tetapi Al-Quran itu tidak lebih jelas daripada yang diklaim disempurnakan. Saya kasih contoh misalnya. Di dalam kitab-kitab terdahulu dijelaskan kenapa orang sunat, buat apa sunat, umur keberapa sunat. Dijelaskan. Tapi ketika Al-Quran datang, apakah Al-Quran membicarakan tentang sunat? Kagak, nggak tahu. Quran sunat itu buat apa? Nggak tahu Quran itu. Orang Islam sunat, nggak tahu dia sunat karena apa. Makanya nggak mungkin Quran itu penyempurna, nggak mungkin. Kalau peniru ya, peniru kitab-kitab sebelumnya. Jadi di dalam kitab-kitab sebelumnya ada peristiwa begini diikutin. Peristiwa begitu diikutin. Tanpa dia tahu kenapa harus begitu. Anda coba saya tanya jujur, Bang. Anda pasti sunat kan? Iya, kalau sunat kan emang untuk kebersihan sih, Bang. Selain buat agama, emang itu buat kebersihan. Oke, Kalau di menurut mana saya, dalam Al-Qur'an bahwa sunat itu untuk kebersihan? ya memang nggak ada sih, Bang. Nggak Itu kan ada. emang Lalu orang bagaimana tua yang kita nyuruh sunat dulu sih. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa Quran kita penyempurna? Jadi kan nggak layak dikatakan Quran kita penyempurna, Bang. Bahkan jauh dari sempurna. Dia tidak menjelaskan apapun tentang sunat. Dia tidak menjelaskan apapun tentang kenapa Ibrahim bersunat. Kapan Allah memerintahkan Ibrahim sunat? Nggak jelas, Bang. Quran itu nggak jelas. Bukti bahwa Quran tidak jelas adalah ketidakpuasan umat muslim terhadap Al-Quran. Apa buktinya kalau umat muslim itu nggak puas terhadap Quran? Umat muslim itu mengimani kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kitab ulama A, kitab ulama B, kitab kuning, kitab fikih, kitab hadis. Itu adalah sebuah bukti bahwa umat muslim tidak puas dengan Al-Quran. Ya, sekarang gini, Bang. Tadi kan Bang Isi mengatakan 5 kitab ya, sudah Bang Edis pelajari. Nah, menurut Bang Edis, dari 5 kitab itu yang paling klek di hati Bang Edis tuh kitab apa? Ya Bible, Taurat dan Injil. Kalau bahasanya Bible itu kan artinya kumpulan buku-buku. Berarti Atau ada hubungannya sih, perpustakaan. Bang, kalau Taurat Injil itu. Ya, jelas ada Berarti hubungan. ada hubungannya kan? Jelas. Berarti Kristen itu pelajari 2 kitab, Taurat sama Injil. Ya. Sedangkan Islam cuma Al-Quran gitu, sama hadis ya. Al-Quran memerintahkan, Bang. Di dalam Al-Quran, umat Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Jelas ya.
kitab Taurat dan Injil. Tetapi yang terjadi orang Islam tidak percaya itu. Karena orang Islam tidak membaca Al-Quran, mereka membaca huruf Arab. Sekali lagi saya katakan Bang, umat Islam tidak belajar Al-Quran, tetapi umat Islam belajar huruf Arab lalu mengaminkannya. Jadi yang saya lihat fenomenanya adalah di mana umat Islam itu telah memuja, mengkultuskan bahasa Arab. Bahasa di surga nanti bahasa Arab. Pertanyaan alam kubur bahasa Arab. Maka kursuslah bahasa Arab. Saya mengungkapkan apa yang nyata Bang. Memang begitu. Umat muslim itu kalau ada orang Arab datang ke Indonesia mau kasih sumbangan, terus dia ngomong, saya datang dari Arab Saudi, saya memberi sumbangan kepada masjid. Yang di belakang begini, amin. Disangka itu baca doa. Padahal dia hanya ngomong saja dalam bahasa Arab. Itu yang terjadi. Dan fenomena ini tidak bisa disangkal oleh siapapun. Walaupun pernyataan saya ini pahit, nyelekit begitu ya di hati. Tapi yang saya katakan ini benar. Begitu. Iya Pak. Saya juga banyak kan punya teman-teman Kristen juga pada ngomong gitu emang. Kenapa sih Muslim kok selalu mengulik-ngulik orang Kristen? Yang penting dia agamanya udah bener, merasa bener kan, udah nggak usah bahas-bahas yang lain. Ya banyak sih teman-teman saya juga pernah masuk gereja juga Bang. Tapi ya ikut temen juga ingin tahu lah. Saya juga bilang sama ayah dulu, Pak saya ingin mengetahui bagaimana sih Kristen caranya ibadah gitu aja. Ya boleh ayah juga boleh. Dulu Ya, waktu supaya SM. agak sedikit sinyal. Iya, Itu siapa oke lah. itu? Ada Gitu ya, Ayo, Bang Muhammad, Rahmat Bang ya. Rahmat. Iya bang. Oke. Terima kasih Bang Terima kasih ya, Rahmat. Bang. Udah dinaikkan. Sama-sama Bang Rahmat. Saya ucapkan selamat malam. Ya, Bang. Terima kasih. Saya turunkan ya Bang Rahmat ya. Saya turunkan. Iya. Terima kasih bang. Sama-sama Bang. Iya. Mau dibantah juga, ya benar yang saya katakan kan kebenaran. Apakah saya mengucapkan fitnah ketika saya katakan orang Islam sangat membangga-banggakan Arab, sangat mengkultuskan Arab, huruf-huruf Arab. Bacanya saja harus benar, harus pakai cengkok. Alhamdulillah. Memang begitu. Harus begitu bacanya. Karena kalau salah nanti malaikat nggak ngerti kita ngomong apa. Makanya saya katakan orang Islam tidak pernah belajar Al-Quran. Mereka belajar membunyikan huruf-huruf Arab. Makanya mereka nggak tahu isinya. Disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat, tetapi di rumah orang Islam tidak ditemukan satupun Taurat dan Injil. Yang ditemukan malah kitab-kitab hadis, kitab kuning, tamasya ke surga, bidadari bermata jeli. Itu yang ada di rumah-rumah orang Islam. Ketika saya katakan begitu, dibilang penistaan agama. Tangkap orang ini penista. Yuk, silakan. Saya kasih kesempatan kepada yang muslim. Naik kemari, kemudian bantah. Di mana salahnya saya mengatakan itu, coba. Ya, saya kasih kalian gelap-gelap, Bang. Ya tak hitipin dulu lampunya bang. Ya, silakan. Ini bukan yang tadi naik ini, Rahmat Suryadi nih. Iya bang. Yang tadi naik kok naik lagi, Bang? Kenapa? Kurang puas yang tadi, Bang? Bawaannya enak bang, ngobrol sama
abang ini. Gimana? Bukankah benar itu? Seperti yang saya bilang itu, dari sejak zaman SD, sudah dari zaman sekolahan, sudah dididik siswa-siswi itu sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga mereka membenci orang selain Islam. Gitu. Ya itulah bang. Harusnya yang para tokoh-tokoh itu harusnya nggak begitu. Agak di ayat kan ada kan. Islam itu kan rahmatan lil alamin sih. Islam itu cinta kasih sayang. Bukan Islam seperti itu. Padahal sudah Sesama ada. Muslim, Bang, Hadisnya itu. udah ada. Islam itu berkasih sayangnya dia sesama Islam. Itu ya bang. Iya. Setahu saya Ada ayatnya di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu berkasih sayang sesama mereka dan keras terhadap orang-orang kafir. Makanya nggak di SD, nggak di SMP, nggak di SMA sampai sudah besar begini, orang Islam kalau sudah teriak kafir itu langsung darahnya halal. Memang gitu. Sama itu bang, dari yang mulai balita sampai yang dewasa. Coba kalau ada 10 orang muslim kumpul, lalu teriak-teriak kafir Allahu Akbar, itu siap akan membunuh orang. Makanya bang, saya bilang jauhkanlah Islam dari sekitar Anda. Ketika saya ngomong gini, mungkin orang akan mengatakan saya mengada-ngada bang, tapi itu benar. Ajaran-ajaran Muhammad itu memang seperti itu bang. Bahkan dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Bahkan kalau orang-orang Wahyudi sembunyi di balik batu, maka batu akan berbicara. Batu dan pohon akan memberitahu kaum muslimin, hei hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah dia. Ada hadisnya itu. Makanya Islam itu adalah ajaran yang berisi kebencian kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan bilang omongan saya ini asal-asal ngomong. Enggak bang. Justru orang-orang yang seperti Anda, yang mengatakan mengasihi sesama manusia, menghargai orang lain, itu adalah orang yang tidak menjalankan agama Islam. Makanya saya bilang, jika Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam, sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, sungguh-sungguh mendalami hadis, maka hati nurani Anda akan memberontak. Ketika hati nurani Anda akan memberontak, Anda akan memanggil besok tukang loak. Anda panggil besok tukang loak, suruh datang ke rumah Anda, angkut ini buku-buku dari rumah saya gitu. Karena isinya kayak begitu. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Selama jadi Islam pernah dengar hadis itu? Pernah dengar hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi? Pernah dengar hadis itu nggak? Belum pernah dengar. Belum pernah ya? Iya, makanya abang masih Islam. Ada itu hadisnya bang, ada. Dan saya siap pertanggungjawabkan itu. Rekam, kemudian viralkan. Bahwa di dalam hadis, Muhammad mengatakan, tidak terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi. Bahkan pohon-pohon dan batu akan memberitahu kaum muslimin, hei hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon korkot, karena pohon korkot adalah pohon Wahyudi. Nggak tahu ceritanya pohon korkot itu pohon Wahyudi. Iya. Hadisnya ada itu jelas. Kalau agama yang pertama kali itu agama apa sih bang? Agama yang pertama kali itu? Animisme dinamisme.
Kalau kita belajar iman ya agama yang pertama kali ya itu bang, agamanya Adam dan Hawa. Yang mereka pada awalnya patuh dan tunduk kepada Tuhan. Nah, terus kok bisa awalnya ada Islam, ada Kristen itu gimana? Ya, jadi sebenarnya Islam itu muncul dari bagaimana Muhammad ingin membuat agama seperti Islam dan Yahudi, agama Nasrani dan Yahudi. Karena Muhammad hidup di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dia lihat, orang-orang Yahudi mereka sembayang ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Yerusalem. Muhammad ikut-ikutan pertama. Ayo, wahai penduduk negeri Mekah, kalian harus sembayang menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Baitul Maqdis. Ada itu dalam literasi Islam. Kiblat pertama kali orang Muslim itu sama dengan Wahyudi. Tapi orang Wahyudi tidak menganggap Muhammad itu sama sekali Nabi. Muhammad tidak mendapatkan simpati dari orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi terus terang mengatakan bahwa Muhammad bukan Nabi, tapi Nabi-Nabian, akhirnya Muhammad memindahkan kiblat itu. Pindahin. Pertama dia cari pendukung dari Yahudi, nggak dapat. Dia cari pendukung dari orang-orang Quraisy penyembah berhala. Ya, orang-orang Quraisy itu penyembah berhala di Ka'bah itu. Sejarah Islam mengatakan demikian. Ada 360 berhala di sana. Makanya diganti kiblatnya. Dilihat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi nggak makan babi. Haramkan bagimu babi. Tapi Muhammad nggak lihat, ternyata bukan cuma babi yang diharamkan. Ternyata kalau kita baca dalam Bible, yang diharamkan itu adalah hewan yang tidak berkuku belah dan memamah biak bersamaan. Jadi hewan yang boleh dimakan, menurut Yahudi, hewan yang dia berkuku belah dan memamah biak. Contohnya apa? Sapi. Sapi itu dia berkuku belah dan memamah biak. Kambing juga begitu, berkuku belah dan memamah biak. Babi berkuku belah, tapi dia tidak memamah biak, maka itu haram menurut hukum Yahudi. Nah Muhammad cuman ngelihat orang Yahudi nggak makan babi doang. Turun ayat, jangan kamu makan khinzir. Tapi kalau kepepet boleh. Makanya nggak terlihat sepintas dilihat orang, nampaknya Islam ini nampaknya benar, sepintas. Giliran dideketin, dipelajarin, ngawur semuanya. Iya, memang begitu sih bang. Jika kamu kelaparan mati, babi pun boleh dimakan. Kalau kelaparan mati, Boleh. memang nyawamu. Banyak orang Muslim yang baru dengar. Biar orang Muslim yang baru dengar tuh denger nih. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampai yang pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi, colek-colek pakai kecap. Jadi ajaran agama Islam begitu bang. Tapi dalam agama Islam makan onta. Onta itu dia memamah biak tapi dia tidak berkuku belah. Maka dia termasuk yang haram juga. Menurut hukum Taurat. Gitu loh. Nah Muhammad hanya melihat orang Yahudi tidak makan babi. Dan itulah yang ikuti begitu. Padahal bang, kalau abang pernah ke Arab, abang pernah ke Mekah, ke Madinah, tidak pernah di sana ada babi. Karena memang nggak hidup di situ. Babi itu tidak hidup di sana karena itu daerah padang pasir, padang gurun. Ya, Babi itu hidupnya di daerah daerah yang ada airnya pasti. Nggak mungkin babi bisa hidup kalau nggak ada air. Ya, daerah lembab. Iya, seperti itu. Makanya heran.
Ini orang Muhammad tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, dilarang makan babi. Jika kita mempelajari agama Islam itu banyak keanehan-keanehan muncul di dalamnya. Gitu Bang. Iya Bang. Ya maaf ya Bang, udah naik 2 kali ya Bang. Ya nggak masalah Bang, nggak masalah. Yang penting Abang mau belajar ya, mendalami gitu. Oke, seperti itu Terima aja Bang kasih, ya. Pak. Sama-sama, Ya, sama-sama makasih. Bang. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Baik, selamat malam. Ya, begitulah teman-teman ya. Bagaimana teman-teman, sudah lelah? Apakah teman-teman sudah lelah atau masih kita lanjut lagi?